Kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami saat ini, karena Engkau telah menerima kami apa adanya. Dan setelah itu Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami sebagaimana kami ada. Kau terus bekerja di dalam kehidupan kami. Lewat lembah kekelaman, lewat gunung yang tinggi, lewat semua yang terjadi dalam hidup kami. Engkau sedang menuju kepada satu tujuan. Agar supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, jika Engkau saat ini membawa kami ada di tempat ini, karena Tuhan punya tujuan agar supaya kami mendengar firman Tuhan. Dan kami pada akhirnya mengerti firman-Mu. Dan pada akhirnya kami akan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan sendiri yang akan berkata-kata kepada kami. Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami. Tuhan sendiri yang akan menjamah kami. Tuhan sendiri yang akan mengurapi kami. Dan Tuhan sendiri pula yang akan menolong kami, menjadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan jam ini hanya di dalam tangan dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Wah, tadi Pak Frans ngomong katanya rambutnya udah putih. Dia sudah lihat katanya kalau lihat KTP tua. Kalau dia tua terus saya nih apa? Wah, sebetulnya Pak Frans lagi mau bilang saya nih lansia kali ya. Saya nggak perlu rambut saya putih, orang udah tahu kalau saya ini sudah tua ya. Puji nama Tuhan, tapi kita bersyukur sekalipun kita tua, tapi semangat kita, sukacita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat segala ciptaan Tuhan, waduh, kita tuh benar-benar rasanya wah Tuhan ini begini ya. Saat ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman yang saya mau memberi judul Revealing God's Glory. Atau dalam bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan sebagai wujud nyatakan kemuliaan Allah. Dengan kasih karunia Tuhan, saya bersyukur bahwa Tuhan membawa saya ke banyak sekali tempat, baik dalam maupun luar negeri, pergi ke tempat-tempat yang sangat indah. Bahkan saya bersyukur di tempat kita sendiri, di negara kita sendiri, saya pernah pergi ke Raja Ampat dan ke tempat yang umum tidak bisa pergi. Saya waktu itu berkesempatan dibawa langsung oleh bupati sendiri yang ada di sana untuk pergi ke tempat-tempat yang dia bilang, Bu, nih kalau umum gak boleh nih Bu, masuk sini nih Bu. Tapi kita masuk ke sini Bu. Jadi masuk situ, aduh luar biasa. Saking gak tahannya saya, langsung nyemplung saya, langsung berenang. Sampai orang, aduh Bu jangan Bu, itu dalam Bu, itu. Aduh gak peduli, saya bisa berenang tapi saya mau menikmati luar biasa ciptaan Tuhan. Apapun yang diciptakan, kalau saya pergi ke pantai, ke gunung, lihat binatang, lihat aduh Tuhan tuh ciptaannya luar biasa. Saya nih aslinya Jakarta dan rumah saya tidak jauh dari Taman Ismail Marzuki, dulu ada di Cikini. Dan saya setiap minggu pasti saya pergi ke planetarium. Karena saya suka di sana. Nah kalau di planetarium itu yang saya lakukan adalah saya masuk beli karcis, datang ke situ kemudian saya tiduran gitu karena kan nanti atasnya dibuka. Waktu atasnya dibuka di situ lihat cakrawala. Aduh, di situ cuma satu. Jujur, saya selalu mau menangis. Menangis karena apa? Saya melihat, aduh, ciptaan Tuhan itu luar biasa. Ciptaan Tuhan itu begitu indah. Itu sebabnya kalau kita melihat terus ya, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-31a. Ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Semua yang diciptakan sungguh amat baik. Saya kadang-kala pergi ke satu
pertemuan-pertemuan begitu, dan kemudian mendengar musik, orang yang nyanyi begitu. Saya mesti senggol suami saya dan saya bilang, waduh itu musiknya luar biasa ya. Aduh lagu itu apa yang nyanyi suaranya bagusnya luar biasa, kayak Pak Frans tadi waktu nyanyi. Aduh empuk gitu rasanya, enak gitu kalau nyanyi. Tapi suami saya bilang gini, itu drumnya beatnya kecepatan segini. Itu bassnya kurang begini. Itu suaranya, tone-nya ini sedikit. Dia tuh kupingnya tuh memang kuping pemusik ya. Dia ngerti. 100 orang ada, dibagi suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Nyanyi dia langsung bisa tahu. Yang di sebelah situ tolong itu kamu nadanya kurang sedikit. Yang di situ tolong kamu itunya keinian. Kamu ini kurang ini. Kamu masuk ke suara 2, mestinya kamu suara 1. Itu suami saya, dia bisa seperti begitu. Nah, padahal suami saya itu gak sempurna. Yang tidak sempurna dia masih bisa mengatakan yang bagi saya itu baik. Dia masih bisa kurang ini, kurang ini, kurang itu. Nah ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Dan yang sempurna itu sedang mengatakan bahwa semua yang ada sungguh amat baik. Bukan cuma baik, sungguh amat baik. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang kedua mengatakan apa? Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi kalau kita melihat semua yang diciptakan Allah, kebesaran yang dibuat oleh Allah dengan kemampuan Allah, Allah sedang mau mengatakan begini, langit, hayo ceritakan kemuliaanku, ceritain, cakrawala beritakan pekerjaan tanganku. You sudah diciptakan, kamu sudah diciptakan, jangan diem. Betapa tunjukkan kemuliaanmu. Tunjukkan bahwa engkau tuh dahsyat. Tunjukkan bahwa melangit, cakrawala, semua yang diciptakan itu betul-betul begini, top markotop. Hebat. Supaya apa? Supaya dunia melihat. Waktu dunia melihat, mereka akan mengagumi, wow, siapa penciptanya. Teman saya, aduh, kalau ketemu gitu ya, biasa, mukanya biasa. Sampai satu kali anaknya menikah. Waktu anaknya menikah saya datang. Waktu saya datang, ya ampun, teman saya cuan tik 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 istilah ya. Itu mukanya tuh ya, padahal yo banyak ya itu apa spruten apa gitu wis tuwek ya, namanya wis tuwek ono ya, mulai apa gitu ada. Waktu di itu apa namanya make up, waduh itu kayak laler nemplok kayak kepleset gitu ya. Waduh licin cantik, udah gitu nggak menor. Waktu saya lihat begini, nomor satu yang saya ngomong apa? Siapa yang make up? Salon mana yang lo pakai? Itu bagus, betul nggak? Kita kalau lihat sesuatu, makan nih, enak. Begitu makan enak, kita pasti nanya, sopo cateringnya? Betul nggak? Sopo sing masak, betul? Sama waktu kita sedang melihat ciptaan Allah, maka seharusnya yang ada pada diri kita, siapa yang nyiptain? Akhirnya yang besar siapa? Yang besar ciptaannya atau yang menciptakan? Yang menciptakan. Dan kalau kita lanjut lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-41 mengatakan kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Orang bisa menciptakan yang hebat yang bagaimana kalau gak banyak. Betul? Tapi begitu banyak, berani gak kita pesan catering untuk 10.000 orang pada satu catering? Berani? Gak akan berani. Kemungkinan besar sudah ada yang basi, betul?
Gak berani kita. Lebih baik paling pol. 1000 dah, 1000 aja kita masih mikir kali ya. Aduh, ini bisa gak nih dia nih 1000 dengan yang masih, apalagi muacemnya banyak, gak berani. Tapi lihat Tuhan tuh, bahwa siapa yang bisa ngitung bintang di langit berapa banyaknya? Bisa? Ilmuwan sendiri tidak pernah menyebutkan bintang yang ada di cakrawala itu jumlahnya berapa. 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun. Mereka gak bisa ngitung karena apa? Uncountable, gak pernah bisa dihitung saking banyaknya. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Kemuliaan yang satu berbeda dengan kemuliaan yang lain. Tapi semuanya itu luar biasa. Bayangkan. Bayangkan. Hebatnya Tuhan kita. Dan semua sedang Tuhan mengatakan apa? Yuk ceritakan and beritakan kemuliaanku. Ceritakan and beritakan bahwa aku adalah Allah yang luar biasa. Itu apa? Itu ciptaan. Bagaimana dengan kita? Manusia. Coba kita lihat. Bagaimana dengan manusia? Manusia ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Saya tidak taruh di sini. Tapi saudara tahu kalau baca di Kejadian 1, PR nih ya. Baca di Kejadian 1. Di Kejadian 1 waktu Tuhan mau menumbuhkan tanaman misalnya. Tuhan gak bilang gitu. Jadi pohon mangga, jadi pohon manggis, jadi anggrek, jadi mawar, jadi melati gitu ya. Jadi aglonema. Tuhan gak bicara begitu loh. Tuhan bicaranya apa? Biarlah dari dalam tanah akan muncul. Dari dalam tanah akan tumbuh semua tumbuhan-tumbuhan berbiji, tumbuhan berbuah, apa semua. Tuhan bicaranya nggak sama tanaman. Tuhan bicaranya sama tanah. Tanah, ayo tumbuhkan semua yang ada di dalam kamu. Jadi waktu Tuhan ciptakan tanah, nggak sekedar tanah loh. Tanah yang di dalamnya ada segudang potensi untuk bisa mengeluarkan segala sesuatu. Dan Tuhan cuma ngomong, tanah keluarin sesuatu. Tueng, keluar. Pada waktu ikan, Tuhan gak bilang, ada ikan arwana, ada ikan koi, ada ikan hiu, ada ikan, Tuhan gak bilang begitu loh ya. Baca di Kejadian pasal 1. Yang Tuhan bilang, biarlah dari dalam air bermunculan, berkeriapan. Muncul dah tuh ikan sembarang macam. Dari cakrawala, Tuhan gak bilang ada apa enggak begitu. Tuhan bilang cakrawala keluarkan sesuatu. Keluar itu burung yang di udara. Tuhan bicara begitu muncul segala sesuatu dari apa yang sudah diciptakannya. Dari apa yang sudah diciptakannya muncul lagi sesuatu yang lain lagi. Tapi bagaimana dengan manusia? Kita lihat. Kejadian 1 ayat 26a. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Udah beda nih. Pada waktu dia ciptain yang lain, jadi terserahlah ibaratnya. Pokoknya aku udah ciptain tanah, keluarnya mau apa ya wes, keluarlah. Tapi waktu menciptakan kita, berembuk nih antara Bapa, Anak dan Roh Kudus yang semuanya itu adalah roh sedang berbicara. Yuk kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27a mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Setelah berumbuk, oke, setuju, deal, yuk. Kemudian diciptakan manusia menurut gambarnya. Dan Kejadian 2 ayat 7 mengatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Perhatikan. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Titik. Apa masih lanjut? Lanjut. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
Jadi kita harus tahu, Tuhan menciptakan gambar dan rupa itu bukan bicara soal hidung, mulut, mata. Bukan masalah itu loh. Ono yang kulitnya putih, mimplek putih. Tapi ada juga orang yang wireng dedet irenge. Sampai kayak kudungu tuh loh, iya enggak? Nah kalau ono sing putih nemen, ono sing ireng dedet, kayak pantate wajan, ya. Lah, yang saya mau tanya, kalau begitu sebetulnya kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dalam bentuk yang begitu, sebetulnya Allah kita tuh hitam apa putih? Bingung kan? Jadi bukan itu. Kita lihat manusia. Ono sing irunge mumbangir kayak Pinocchio. Ya, ono sing irunge pesek. Nah kalau begitu sebetulnya Tuhan kita tuh bangir apa pesek? Bingung kan? Ono sing matane suwipit kayak celengan semar, kayak saya nih ya, kayak celengan semar. Tapi ada orang sing muatane gede. Wong-wong India tuh muatane gede-gede ya. Jadi kalau begitu sebetulnya Tuhan tuh matanya sipit atau matanya belok? Gak tahu, itu sebabnya. Berarti apa? Bukan bicara soal penampilan luar. Bukan, karena yang di luar ini itu dari debu tanah. Saya satu kali keduk kuburannya papa karena mama meninggal. Papa meninggal tahun 89, mama meninggal tahun 2006. Terus pada waktu mama meninggal, memang sebelumnya mama udah bilang nanti kalau mama sudah meninggal, mama mau dijadiin satu sama papa. Jadiin satu peti. Oke, jadi waktu mama meninggal, kita keduk kuburannya, kita bongkar ininya, apa namanya, dalamnya, ternyata apa? Habis, sudah tinggal debu. Ya memang apa? Kan memang debu kembali kepada debu. Saya udah kagak lihat tuh matanya papa di mana. Udah nggak lihat hidungnya papa teh di mana. Udah nggak lihat tangan-tangannya teh di mana. Udah kagak ada. Karena memang itu dari tanah. Oke. Tapi apa yang katanya Tuhan mengembuskan rohnya, itu bicara soal apa? Karakternya Allah. Sifatnya Allah, rohnya Allah yang sedang disembuskan di dalam kehidupan kita. Berarti sesungguhnya di dalam diri kita ada DNA-nya Allah. Amin. Kita beda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain Tuhan gak menghembuskan rohnya. Tetapi kita dihembuskan rohnya. Berarti di dalam diri kita ada Allah. Ada Allah di dalam diri kita. Ini yang kita harus tahu. Berarti apa? Sifatnya Allah itu ditaruh di dalam diri kita. Di sini nih mestinya ada kasih. Di sini mestinya ada sukacita, di sini mestinya ada damai sejahtera, di sini mestinya ada kesabaran, di sini mestinya ada kemurahan hati, di sini mestinya ada kebaikan, di sini mestinya ada kesetiaan, di sini mestinya ada kelemah lembutan, di sini mestinya ada penguasaan diri. Itu semua mestinya ada karena rohnya langsung ada di dalam diri kita. Lah kalau ciptaan lain yang tidak ada unsur Allah langsung, cuma bicara soal apa? Skillnya Allah, kemampuan Allah, kehebatan Allah, kedahsyatan Allah yang ditunjukkan supaya ciptaan itu ada. Itu aja Tuhan minta supaya mereka menceritakan dan memberitakan kemuliaan Allah. Apalagi kita yang notabene adalah
langsung roh Allah ada pada kita. Ini dasar dari kita manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita mesti paham sampai di sini. Paham gak? Paham? Paham ya? Jadi kita diciptakan oleh Allah. Langsung ada Allah di dalam diri kita. Yang di sana saja disuruh menceritakan dan memberitakan. Terlebih kita yang adalah masterpiece-nya Allah. Mestinya hidup kita juga sedang menceritakan dan memberitakan kemuliaan Allah. Lewat apa? Ya lewat roh Allah itu sendiri. Lewat karakter Allah itu sendiri. Nah, Yesaya 43 mengatakan begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kita nih semua disebutin dengan nama Tuhan. Karena apa? Yuk kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan gak ciptain cuma satu orang kemudian langsung di cloning. Toeng, 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 toeng. Jadi banyak. Enggak loh. Satu demi satu. Tidak ada sekalipun kita ada di dalam rahim ibu kita. Tetapi kita ada di dalam rahim ibu kita. Itu Allah yang menciptakan. Semua yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan. Kita diciptakan Allah. Untuk apa? Kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang kujadikan. Seharusnya hidup kita adalah hidup yang sedang mewujud nyatakan kemuliaan Allah. Seharusnya gaya hidup kita sehari-hari sedang apa? Sedang revealing God's glory. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita lihat pada waktu Tuhan mengatakan begini, tanah, ayo keluar dari dalammu segala sesuatu yang ada dari dalammu keluar. Mulai tanaman, ada padi, ada anggrek, macam-macam istilah ya, tanaman-tanaman keluar. Sekarang saya tanya, yuk cabut tanaman itu dari tanah. Cabut. Kemudian kita diamkan dari asalnya dari tanah. Apa yang akan kita lihat dari tanaman itu? Layu and mati. Tanaman yang kita lihat begitu indah. Silakan sebut tanaman apa yang menurut saudara indah. Wah, itunya mekroknya. Itunya warnanya, apanya, blurik-bluriknya ya. Semua yang ada di situ kita lihat begitu indah. Cabutan dari tanah. Apa yang akan kita lihat? Masih akan begitu? Warnanya sudah mulai berubah, betul? Layu dan akhirnya apa? Mati. Ada kemuliaannya? Gak ada. Gak ada kemuliaannya. Apa? Selain cuma kita injak. Betul nggak? Tapi kalau kita lihat tanaman yang bagus itu ya, kita paling cuma lihat ujungnya. Aduh, bagusnya. Begitu. Tapi coba kalau sudah jadi layu, diinjek-injek kita nggak merasa bersalah karena sudah jadi apa? Sampah. Ikan. Dari mana ikan asalnya? Air. Karena Tuhan cuma mengatakan, ayo dari dalam air biarlah berkeriapan muncul segala sesuatu dari dalammu. Muncul ikan. Keluarkan ikan dari air. Apa yang akan terjadi? Mati, betul? Ikannya akan mati. Ikan yang tadinya meliuk-liuk itu begitu cakep. Saya nih kalau pelayanan pulang biasanya saya pasti main sama anjing. Pasti karena saya dari kecil itu saya sudah hidup dengan anjing.
Saya baru pisah dengan anjing itu kira-kira sekitar 2 tahunan yang lalu. Pas pokoknya awal pandemi itu masih ada ya, 2022 saya mulai pisah dengan anjing karena saya putuskan lama-lama saya merasa anjing sudah menjadi berhala di dalam hidup saya. Itu sebabnya saya putuskan saya berikan anjing itu kepada orang lain. Jadi sekarang saya kalau pulang sudah gak ada anjing, pulang yang saya lihat adalah apa? Ikan, kolam. Kolam saya lihat ikan meliuk-liuk begini, aduh apalagi kalau dikasih makan, cucu begitu ya. Saya lihat waduh bagusnya, tapi coba keluarkan ikan itu dari air, apakah masih indah? Ikan itu akan apa? Gak bergerak, mati, bahkan berbau, betul? Yang tadinya kulitnya bagus, akhirnya sekarang kulitnya mulai berlendir dan mulai apa? Mulai kusam dan akhirnya bosok, betul? Ada kemuliaannya? Nggak ada. Cabut semua itu dari asalnya, maka kemuliaannya udah nggak ada. Sama dengan kita. Kita tuh asalnya dari mana? Kita asalnya tuh dari Tuhan. Karena Tuhan yang menghembuskan nafasnya kepada kita. Betul? Kalau tanah memang nanti kan kalau orang meninggal. Hamba Tuhan akan mengatakan. Biarlah yang dari tanah kembali kepada tanah. Tapi rohnya kemana? Ke tanah. Atau manusia cuma dari tanah doang? Enggak kan? Manusia ada dari tanah juga ada dari roh. Dan rohnya kembali kepada sana. Kembali ke tanah, rohnya kembali ke air, rohnya kembali ke wewe gombel, rohnya kembali ke nyiblorong. Enggak kan? Rohnya kembali kepada Tuhan karena memang Tuhan yang menghembuskan kita nafasnya. Sekarang kalau kita mau keluar dari Tuhan, ada kemuliaannya? Enggak ada. Kalau kita lihat ya di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah berbuat dosa. Ya. Orang yang berdosa itu berarti apa? Dia tidak lagi ada di dalam Tuhan, betul? Karena kalau dia ada di dalam Tuhan, nggak mungkin dia berdosa. Waktu dia berdosa itu berarti dia sudah keluar dari Tuhan. Waktu dia keluar dari Tuhan itu berarti apa? Dia keluar dari asalnya. Sama seperti tanaman keluar dari tanah. Sama seperti ikan keluar dari air. Sama seperti burung keluar dari udara. Sama seperti kita keluar dari Tuhan. Maka yang terjadi adalah apa? Hilang kemuliaan Allah. Hilang. Karena waktu kita berdosa, kita sedang mengatakan, aku gak mau melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Aku mau pakai jalanku dewek. Nek Tuhan ngomong gini, bodoh, emang gue pikirin. Pokoknya aku mau begini. Itu kan berarti kita sudah keluar dari habitat kita. Keluar dari roh yang Tuhan hembuskan di dalam hidup kita. Bisa paham sampai di sini ya? Ini yang Tuhan maksudkan. Selama kita keluar dari Tuhan, selama kita mau terpisah dari Tuhan, maka pada saat itu kemuliaan Allah hilang dari kehidupan kita. Apa yang akan muncul? Yang tadinya waktu kita ada di dalam Tuhan, yang keluar itu nggak bisa dibohongin. Yang keluar itu kasih, maka yang akan keluar itu jadi kebencian. Waktu kita terpisah dari Allah. Orang yang terpisah dari Allah nggak mungkin punya kasih. Oh nonsense, nggak mungkin. Pasti yang akan muncul adalah kebencian. Yang akan muncul adalah apa? Ketidaksabaran. Yang akan muncul bukannya damai tapi galau. Ditanya, ya begini, apa? Tadi ngomong apa? Bingung soal pikiran apa? Kemerungsung karepe dhewe. Orang datang duduk tenang,
DE datang mau duduk gelisah ini. Duh rasanya kayak wong ambeien susah tuh jualan lagi sini. Jalan mergo apa? Galau. Yang ada bukan lagi kesabaran. Kalau dia terpisah dari Allah, yang ada adalah ketidaksabaran. Duh ibadah kok suwemen yo, gak mari-mari duh. Ini Bu Esther ngomong sampai jam piro iki, duh sudah jam sakmene wis jam 11 ya. Duh ya opo iki? Gak sabar. Ono orang baru ngomong gini loh. Udah saya udah tahu dah pokoknya maksudnya begini kan ya. Aduh, yang keluar ketidaksabaran. Bukan lagi kemurahan hati yang keluar, tapi yang keluar adalah pelit, kekre, itu sing metu. Pelite nak ujubelah minjalik, sembarang kali perhitungan wis talah. Sampai pelayanan aya hitungan mbek Tuhan biyo. Gusti paring ngono kuat ya. Yang karena apa? Terpisah dari Allah. Enggak ono lagi kebaikan, yang ono kejahatan. Jahat. Ya, enggak ono lagi kesetiaan. Enggak ono meneh komitmen. Yang ada cuma apa? Wes perselingkuhan yang ono. Karena apa? Sudah tidak di dalam Tuhan. Sehingga DN-nya tanya Tuhan wis gak ono kelemah lembutan yang kene, sing ono kasar. Orang baru ngomong, bagaimana? Apa? Ngomong apa? Cepetan. Baru ngomong, anaknya ngomong, "Ma, ini apa? Ngomong apa?" Ya Tuhan, anaknya sampai wis lah gak sido, wis aku ngomong meneh gak sido, gak jadi wis ngomong. Baru bojone mengo. Ini makanan apa? Bilang apa? Gak enak, udah gak usah masukin lagi, lain kali metu dhewe. Lho ya apa? Ngomong durung wis ngomong. Duh, kasare ora eram. Sing ono bukan lagi penguasaan diri, tapi yang ada wis kebablasan. Ya. Bendino isine Shopee ayo. Wis mau prungu kok mau Shopee gitu ya. Sampai suami iki ngomong, "Aduh, gajiku tuh sakmene iki lho. Ha bendino ono ae. Ting tong, apa? Shopee. Ting tong, apa? Iki ting tong, anak iki bios uncalno terus dus-dusan ya. Masukin keranjang terus ya. Wis gak ono penguasaan diri sampai akhirnya waktu mau naruh bingung waktu mau naruh. DND yang mau ditaruh karena wis penuh sampai lemari jebol. Ini yang akan ada pada waktu kita sudah terpisah dari Allah. Nah kita tahu apa yang keluar dari kita ini. Yang namanya kasih, yang namanya sukacita, kebaikan, and seterusnya. Itu keluar dari mana? Itu keluar dari hati. Betul? Itu keluar karena firman Tuhan mengatakan apa? Dari hatimu terpancar kehidupanmu. Dari hati. Itu sebabnya apa? Itu sebabnya Tuhan sangat peduli dengan apa? Dengan hati kita. Tuhan sangat peduli. Karena apa? Ini yang terpenting. Saya nggak tulis di sini, tapi di dalam Mazmur pasal 33 ayat 15 ya, itu dikatakan Dia yang membentuk hati semua kita nih, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Itu dari mana? Hati. Buat Tuhan tuh nggak penting apa yang kita lakukan. Karena orang bisa apa? Orang bisa munafik. Orang bisa kamuflase. Orang bisa pelayanan tapi sebetulnya di dalam hatinya galau. Ada kemarahan dan sebagainya. Tuhan gak peduli dengan apa yang kita lakukan.
Sorry. Tapi Tuhan peduli dengan menjadi siapa waktu kita melakukan hari itu. Tuhan peduli menjadi seperti siapa kita nih, walaupun jadi asyir. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Tuhan gak peduli kita mau bilang shalom, 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 shalom. Gak peduli. Yang Tuhan peduli waktu kita ngomong shalom, kita sedang menjadi seperti siapa? Kita sedang menjadi orang yang munafik atau kita sedang menjadi orang yang memang genuine, tulus kita mengatakan shalom. Tuhan peduli. Karena apa? Orang yang tidak memperhatikan hatinya, yang gak peduli dengan hatinya, orang yang terperangkap cuman apa yang di luar. Pokoknya apa? Kemuliaan Allah apa sih? Oke, melayani. Oke, aku melayani. Tetapi sebenarnya waktu melayani itu dengan apa? Dengan agenda-agenda tertentu. Saya mau mengatakan pada akhirnya orang itu justru akan apa? Menjadi batu sandungan. Dan justru akan membawa orang menjadi kecewa luar biasa. Yang begini aja bisa begitu, bagaimana yang lain? Betul gak? Berapa banyak orang menjadi kecewa karena hamba Tuhan melakukan sesuatu yang salah? Betul? Itu sebabnya saya mengatakan yang terpenting waktu Tuhan mau ayo wujud nyatakan kemuliaan Allah. Revealing God's glory. Waktu Tuhan katakan itu tidak sedang berbicara mengenai sesuatu yang di luar. Tetapi Tuhan mau itu keluar dari dalam diri kita. Karena waktu itu keluar dari dalam diri kita, maka itulah yang genuine. Itu yang asli dan itu yang dilihat Tuhan. Itu yang tidak dibuat-buat. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita melihat tidak ada yang mendekat Tuhan dan tidak berubah. Next PPT-nya. Gak ada yang mendekat kepada Tuhan dan tidak berubah. Juga tidak ada yang mendekat kepada Tuhan dan tidak berbuah. Itu gak ono ceritone. Gak ono. Semua orang yang mendekat kepada Tuhan itu berarti kembali kepada haliknya. Itu kembali kepada gambar dan rupa Allah. Apakah ada gambar dan rupa Allah yang jelek? Apakah ada sifat Allah yang jelek? Gak ada. Tidak ada. Itu sebabnya kita mesti kembali mendekat kepada Dia. Lewat apa? Bacaan firman. Karena firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lah suruh baca Alkitab sak fasalai rasane bio. Matane pedes. Tapi nek suruh lihat short, reels tuh gak berasa ya. Loh kok wis 2 jam, loh wis 3 jam nonton YouTube, loh kok wis. Tapi suruh baca Alkitab sak pasalai. Oh waduh ngomongnya wis talah macam-macam. Duh rasane minusku nambah iki. Padahal baru baca sak pasal. Yang plus ngomong, aduh koyoknya plusku nambah ini. Padahal sak pasal. Padahal tiap hari membacain WA kelompok WA nih. Coba itu bisa duduk sak pasal, sak kitab itu. Baca WA, ketoi cuman berapa baris. Tapi kelompok sehari. Opo gak sak kitab itu. Tapi moco Alkitab, lah ya apa? Bagaimana hidup kita mau berubah? Bagaimana hidup kita mau berbuah? Kalau kita baca Alkitab aja wis males. Gak akan. Pokoknya begitu kita terpisah. Nah kemuliaan Allah wis gak ono wis. Begitu kita terpisah, hidup kita cuma apa? Yang jelek-jelek yang ada. Pasti. Ya. Yang kedua, selain kita baca Alkitab apa sih? Doa. Doa, karena waktu kita doa, itu kita sebetulnya sedang datang kepada Dia. Saya kalau lihat
ketemu dengan seseorang, gak usah terlalu banyak mengenal orang itu. Lihat aja teman-temannya seperti apa. Kalau teman-temannya semua hobinya nge-mall, pasti dia juga hobinya nge-mall. Betul apa enggak? Kalau semua teman-temannya hobinya kuliner, wong iki pasti ya suka kuliner. Betul apa enggak? Jadi lihat bagaimana pergaulannya. Kalau kita tiap hari bergaulnya dengan Tuhan, gak mungkin kita enggak kecepretan karakter Allah. Betul apa enggak? Pokoknya kita masuk kepada Tuhan, maka karakternya Allah itu pasti ada di dalam diri kita. Ini yang kita perlu pahami betul. Jangan pernah bingung kalau hari ini kita ada. Hari ini kita ada, hari ini kita belum pulang ke pangkuan Bapa di surga. Gak usah bingung, Tuhan kenapa aku masih ada? Kita ada karena Tuhan mau kita masih berubah. Semakin hari semakin menjadi seperti Dia. Tiap hari, nih 2 hal yang kita harus tahu nih, 2 hal. Yang pertama, tiap hari harus ada perubahan hidup. Hari ini saya harus lebih baik dari kemarin. Besok saya harus lebih baik dari hari ini. Kalau Tuhan kasih perpanjangan waktu, itu maksudnya supaya kita berubah semakin hari menjadi semakin seperti Yesus. Amin. Bukan semakin hari seperti menjadi wewe gombel. Betul? Bukan, semakin hari ada perubahan hidup. Kalau sudah ada perubahan hidup, sementara kita perubahan hidup tuh sampai mati ya, perubahan hidup. Mesti ada perubahan peran. Ini harus kita tahu nih. Jangan cuma mikir perubahan hidup, tapi juga ada perubahan peran. Maksudnya apa? Kalau dulu kita maunya dilayani, sekarang kita mesti mau melayani. Itu. Jadi tiap hari kita nih mesti menjadi orang yang mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Yang tadinya orangnya apa-apa, aku. Sekarang yuk kita berubah peran. Kita mau menjadi orang yang memberkati. Tadi maunya diberkati. Pokoknya golek gereja sing iso memberkati aku. Perubahan peran. Yuk sekarang kita mulai mengambil bagian untuk bisa memberkati. Amin. 2 hal ini itu harus setiap hari ada di dalam kehidupan kita. Dan supaya ada perubahan hidup dan perubahan peran. Kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Waktu kita tetap ada di dalam Tuhan, kita akan mengalami 2 hal ini. 2 hal inilah yang akan apa? Revealing God's glory. 2 hal inilah yang akan pada akhirnya hidup kita menjadi hidup yang apa? Bisa menyatakan kemuliaan Allah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu mesti komplit. Jika kamu berbuah banyak. Ojo cuma berbuah. Hari ini aku berbuah, sak minggu gak berbuah, gak iso. Tuhan mau berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Amin. Mau nyatakan kemuliaan Allah. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah dasar kekristenan kita. Kita harus tahu kita diciptakan oleh Allah untuk menceritakan dan memberitakan, mewujud nyatakan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu hanya ada pada waktu kita terus ada di dalam Dia. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami kurang mengerti mengenai tujuan hidup kami. Tapi siang hari ini kami belajar. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan karakter sifat-Mu. Engkau sendiri ada di dalam kami. Dan karena Engkau mulia,
seharusnya sikap kami, perkataan, perbuatan, pikiran, tingkah laku kami sedang menyatakan Kristus ada dalam hidup kami. Tolong Tuhan agar supaya kami setiap hari mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga hidup kami kehidupan yang sedang menceritakan dan memberitakan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau menghembuskan nafasmu sendiri, menghembuskan rohmu sendiri kepada kami. Terima kasih untuk menjadikan kami masterpiece daripada ciptaan-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah dimanapun kami berada, di rumah kami, di komunitas kami, di pekerjaan kami, dimanapun kami berada, sesungguhnya tiap orang sedang melihat Kristus sungguh ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.